pantas saja ya, sebagai partai politik yang sudah cukup lama ya. P3 ini kan salah satu partai politik yang bukan lahir kemarin ya, tapi kemudian sikapnya seperti partai politik yang baru lahir kemarin gitu ya. Kenapa? Karena hampir 1 tahun lebih kita membangun koalisi Indonesia Bersatu atau KIP ya. Bahkan kita sudah tanda tangani, selain deklarasi kita juga sudah menandatangani visi misi atau platform perjuangan KIB yang ditandatangani di Surabaya. Kemarin Ganjar dicapreskan oleh PDIP ya. Kemudian disusul oleh Hanura, disusul oleh P3. Oh ya, ada satu lagi sebelumnya, bahkan mendahului PDIP. Ini nggak sopan ya. Ya PSI dari awal sudah mencalonkan Ganjar Pranowo, bahkan lengkap dengan cawapresnya itu Yeni Wahid. Luar biasa ya. Dan sekarang jadi sudah ada 4 partai yang mengusung Ganjar, jadi PDIP, Hanura, P3 dan PSI. Saya kira P3 dan PSI sudah sekufu. Sudah satu karakter lah ya. Kalau bicara Hanura saya kira ya dia mudah ke kiri mudah ke kanan ya. Tapi yang tentu menjadi pertanyaan publik hari ini adalah P3. Memang partai ini sejak masuk zaman reformasi trennya sudah menurun. Apalagi ketika partai-partai Islam bermunculan, itu sudah nyebar itu ke PKS, PKB, PBB, apalagi partai Islam PAN. Nah, makin habis. Apalagi sekarang setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, ini sudah banyak orang mengatakan game over, selesai. Kenapa? Jelas sekali akar rumputnya pilih Anies Baswedan. Itu sudah membangun kesepahaman bahwa urusan internal masing-masing itu tidak bisa kita campuri. Kita menghargai kedaulatan masing-masing partai politik, termasuk mengambil keputusan, termasuk juga berkomunikasi dengan siapa saja di luar partai politik di dalam KIB gitu. Terus itu buat apa ada koalisi kalau masing-masing bisa memutuskan sendiri? Jadi nanti kalau sama misalnya dulu Golkar pada saat sebelum membangun koalisi Indonesia Bersatu juga sudah putuskan bahwa kita juga punya calon presiden Pak Erlangga Hartarto, dan itu juga diketahui persis oleh PAN dan P3. Tapi karena kami punya menganggap kami punya platform dan kesamaan visi yang mau dibangun, kita membangun koalisi. Tapi kalau nanti bicara tentang paket capres dan cawapres koalisi Indonesia Bersatu, ya itu harus dibicarakan bertiga. Gitu. Jadi masing-masing silakan aja internalnya. Tapi kalau nanti bicara koalisi siapa pakainya, itu akan bicara bertiga. Oke. Tergabung dalam KIB, Partai Golkar dan PAN beda pendapat soal pengusungan capres Ganjar oleh P3. Dikutip dari tribunwow.com, Partai Persatuan Pembangunan P3 telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, capres yang diusung pada pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Partai Golongan Karya Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN tak mau ikut campur. Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, Partai Golkar akan tetap mendukung Airlangga Hartarto untuk jadi capres 2024. Golkar tetap konsisten mendukung Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada kontestasi Pilpres yang akan datang, kata Lamhot Rabu 26 April 2023. Ia pun menyebut Golkar masih mempunyai banyak opsi untuk mengusung Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 mendatang. Komunikasi politik dengan parpol lain terus dilakukan dan masih banyak teman parpol lain yang masih ingin berkoalisi dengan Golkar yang mempunyai visi dan platform perjuangan yang sama untuk membangun bangsa dan negara ini, ujarnya. Lamhot juga menyinggung mengenai etika dari P3 ketika mendeklarasikan calon presidennya. Kita melihat dari masalah etis saja, kok mereka mendeklarasikan capres tanpa bersama-sama dengan KIB, katanya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Viva Yoga mengungkapkan,
Pihaknya turut ikut senang terkait P3 memberi dukungannya kepada Ganjar untuk jadi Capres 2024. PAN merasa gembira karena P3 telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung di Pilpres 2024, kata Viva Yoga Rabu 26 April 2023. Ia juga menuturkan PAN menghormati atas keputusan dari P3 tersebut. PAN menghormati keputusan P3 tersebut, terangnya. Viva Yoga juga mengatakan bahwa Kamis 27 April 2023 hari ini akan ada pertemuan para ketua umum partai yang bernaung di bawah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Pertemuan tersebut nantinya akan membahas soal kebijakan Pilpres 2024. Agenda yang dibahas diantaranya soal kebijakan Pilpres dan tantangan bangsa ke depan, jelasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan P3 telah melakukan komunikasi langsung dengan seluruh partai di KIB terkait dukungan mereka pada Ganjar Pranowo. Artinya, meskipun lebih dahulu mengumumkan, tentu sudah dikomunikasikan dengan anggota KIB lainnya, kata Saleh. Atas hal itu, Saleh merasa pengusungan Ganjar Pranowo oleh P3 tidak perlu dipersoalkan. Sebab terkait masa depan para partai politik dari KIB sendiri nantinya, kata dia, akan ada pembahasan dan kepastian lebih lanjut. Karena itu tidak ada yang harus dipersoalkan ke depan seperti apa. Ya, kita lihat aja nanti, tutur Saleh. Ia juga memastikan pengusungan yang dilakukan P3 terhadap Ganjar Pranowo sudah melewati kajian yang mendalam di internal partai. Oleh karenanya dirasa tidak elok jika harus ada pihak yang mengintervensi keputusan internal P3 dalam mengusung Ganjar Pranowo. PAN tentu sangat menghargai keputusan P3. Dukungan tersebut adalah bagian dari independensi P3 sebagai anggota KIB. Partai lain tentu tidak bisa mengintervensi P3, pungkasnya. Sebelumnya, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono telah mengumumkan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 di Sleman, Yogyakarta, Rabu 26 April 2023. Karena itu tidak ada yang harus dipersoalkan ke depan seperti apa. Ya, kita lihat aja nanti, tutur Saleh. Ia juga memastikan pengusungan yang dilakukan P3 terhadap Ganjar Pranowo sudah melewati kajian yang mendalam di internal partai. Oleh karenanya dirasa tidak elok jika harus ada pihak yang mengintervensi keputusan internal P3 dalam mengusung Ganjar Pranowo. PAN tentu sangat menghargai keputusan P3.